Dari match week pertama English Premier League musim 2020-2021 ada satu game yang menarik saya ingin bahas di video kali ini teman-teman, yaitu antara Liverpool melawan Leeds United. Total ada 7 gol yang tercipta dalam satu pertandingan dan belasan peluang secara total. Jadi ini memang menandakan bahwa sepak bola menyerang yang diandalkan oleh kedua tim ini juga menjadi salah satu faktor penghibur bagi kita yang sebagai penonton akan menyaksikan English Premier League dari pekan ke pekan. Atau mungkin pada saat nanti di midweek juga akan ada pertandingan. Memang kedua tim ini mengandalkan sepak bola menyerang dengan cara pressing game. Tapi pressingnya kan kita tahu berbeda. Bielsa mengandalkan menyerang secara terorganisir, mengandalkan ball possession, baru kemudian pressing ke pertahanan tim lawan. Tapi dari Jurgen Klopp adalah high line of defense, pressing game untuk menyerang dengan mengandalkan long ball atau direct pass. Agar para penyerang yang di depan cepat mendapatkan bola dan bisa berkreasi, membuka ruang bagi pemain lainnya, menciptakan peluang tentu dengan harapan agar ada gol yang tercipta. Dan memang trio Firmansyah menjadi inti kekuatan dari Liverpool dalam 2 atau 3 musim terakhir. Tapi jangan lupa juga teman-teman bahwa salah satu faktor yang merubah Liverpool menjadi the winning team atau juga tim yang akhirnya berhasil meraih 2 gelar dalam 2 musim terakhir, yaitu UEFA Champions League kemudian English Premier League, adalah lini pertahanan yang solid. Teman-teman bisa melihat bagaimana dari beberapa musim terakhir Liverpool justru menjadi tim yang rekor defense-nya impresif. Karena ada Virgil van Dijk yang dibeli oleh Jurgen Klopp jika saya tidak salah di awal tahun 2018. Sejak Virgil van Dijk masuk, terlihat ia sebagai sosok yang memang sangat berpengaruh di lini pertahanan Liverpool. Terlepas siapapun rekannya yang ikut bermain di line of defense. Tapi sekarang kita melihat justru Virgil van Dijk sudah ngedrop performanya. Bukan hanya di game melawan Leeds, tapi sebelum-sebelumnya juga kan. Apalagi di pertandingan melawan Arsenal di English Premier League musim lalu pasca lockdown, di mana ia juga melakukan kesalahan yang memberikan peluang bagi Lacazette, penyerang dari Arsenal, untuk mencetak gol. In this game melawan Leeds United juga Virgil van Dijk melakukan satu kesalahan individual, dan jika teman-teman memperhatikan lagi dan melihat replay lagi dari gol-gol yang dicetak oleh Leeds United, juga ada sedikit keraguan dari Virgil van Dijk. Jadi memang Virgil van Dijk ini menjadi sekarang weak point dari Liverpool yang coba juga untuk ditekan oleh para pemain tim lawan. Dan ini akan menjadi sebuah persoalan besar bagi Jurgen Klopp jika tidak segera diatasi. Sekarang mari kita berbicara tentang jalannya pertandingan. Liverpool seperti biasa mengandalkan Mo Salah yang bermain dalam pertandingan terbaiknya saya kira dalam beberapa pertandingan terakhir. Pasca lockdown saya baru sekarang melihat Mo Salah ini bermain luar biasa untuk bisa menciptakan peluang bagi dirinya atau juga pada saat ia melakukan gerakan-gerakan individual. Mungkin karena teman-teman kira ini adalah tim promosi, tidak juga. Jadi mereka juga berusaha agar para pemain Liverpool tidak mendapatkan menit yang lama pada saat mereka menguasai bola di lini tengah. Saya berbicara di lini tengah. Maka itu bahwa pemain seperti Mo Salah, Sadio Mane ini banyak melakukan gerakan-gerakan individual karena bola langsung diberikan kepada salah satu penyerang tersebut. Firmino kita tahu menjalankan perannya sebagai free roll. Jadi di tengah ini saya melihat Liverpool skemanya tidak berjalan mungkin sesuai dengan ekspektasi Jurgen Klopp. Karena Wijnaldum, Henderson, apalagi Naby Keita tidak banyak diberikan waktu untuk menguasai bola. Wijnaldum betul mendapatkan peluang untuk mencetak gol, tapi kita lihat dari segi mengandalkan daya jelajahnya, ia tidak banyak memberikan pengaruh dalam skema permainan yang biasa kita tahu adalah pressing game dari Jurgen Klopp untuk menekan juga dari lini tengah. Jadi memang Leeds sebagai tim promosi juga mencoba untuk bermain menyerang di kandang tim lawan yang merupakan juara musim lalu. Artinya para pemain ini diberikan kepercayaan luar biasa oleh Bielsa untuk bisa memberikan pressure kepada Liverpool di first game. Ini adalah first game loh. Tapi Leeds sudah bermain Spartan di first game mereka. Namun kelemahan Leeds terlihat sama seperti Liverpool, di mana di lini pertahanan mereka tampak tidak kompak. Ya kan teman-teman bisa melihat
bahwa gol-gol Liverpool tercipta dari dalam kotak penalti pertahanan Leeds United di saat begitu banyak pemain Leeds yang sudah mengawal kotak penalti pertahanan mereka. Handsball juga terjadi pada saat ada begitu banyak pemain Leeds di lini pertahanan. Mo Salah mencetak gol dari open play juga sama. Van Dijk juga dari set piece. Kita lihat terlepas kawalannya dari pemain Leeds United bisa melakukan sundulan secara keras. Dan kemudian ada juga Fabinho yang dilanggar di dalam kotak penalti. Padahal kan begitu banyak pemain Leeds di dalam kotak penalti. Jadi pada saat para pemain Leeds mencoba untuk menahan para pemain Liverpool, mereka juga tidak melakukan man marking namun zonal marking. Menjaga hanya daerah justru adalah peluang bagi para pemain Liverpool yang memiliki skill individual tentu di atas rata-rata. Ya, jadi artinya mereka mengandalkan pemain-pemain seperti Mo Salah yang memiliki kecepatan, kemudian juga ada Firmino yang bisa secara tiba-tiba datang dari blindside untuk memberikan gerakan-gerakan eksplosifnya, ditambah juga dengan Sadio Mane. Sudah saya jelaskan tadi juga, tapi perlu saya tegaskan lagi. Jadi Liverpool sepertinya hanya bermain dengan 3 pemain di pertandingan ini, teman-teman. Karena 3 pemain itu saja yang menyulitkan lini pertahanan dari Leeds. Berbeda dari Leeds. Kita lihat secara tim memang mereka menyerang lebih menakutkan lagi. Dan kita tahu ada beberapa pemain baru di sini bagi Leeds yang bermain. Tapi saya tidak melihat bahwa para pemain ini tidak kompak dalam pertandingan ini ya teman-teman. Ya, saya perlu melihat juga line up yang diturunkan karena saya tidak hafal. Seperti di sini kita melihat ada Pablo Hernandez, ada Helder Costa. Helder Costa saya kira adalah pemain yang terbaik bagi Leeds United saat mereka menyerang. Ia juga memberikan 1 assist, ia sudah mencetak gol tapi dianggap offside. Dan juga kita tahu di belakang adalah Pascal Struijk. Oke, ia pemain yang menonjol penampilannya di lini pertahanan. Walaupun tadi saya katakan secara koordinasi mereka juga tidak rapi. Tapi penjaga gawang muda, Mailer, ini yang saya kira mengecewakan juga nih teman-teman. Ya, ia sebetulnya juga dalam beberapa kesempatan terbantukan juga oleh kehadiran begitu banyak pemain bertahan dari Leeds United di depannya yang mampu melakukan blocking dari usaha para pemain Liverpool yang melakukan shooting. And then di depan Patrick Bamford, ini juga pemain yang menjadi top scorer bagi Leeds United musim lalu, berhasil mencetak gol tadi karena kesalahan dari Van Dijk yang tidak mampu menghalau bola secara sempurna. Jadi kita melihat bagaimana Van Dijk ini sekarang juga perlu mungkin mendapatkan training yang berbeda lagi. Mungkin seperti pada saat ia baru bergabung ke Liverpool di awal tahun 2018. Agar ia lebih fokus lagi dalam setiap game. Karena jangan sampai kekurangan Van Dijk ini kembali terlihat dalam game-game lainnya Liverpool. Karena dengan attacking mode Liverpool dalam setiap game, Van Dijk punya penampilan ini sangat berpengaruh. Jadi jika ia tidak fokus atau ia melakukan kesalahan, maka itu yang akan menjadi bumerang bagi Liverpool. Contoh seperti gol ketiga dari Leeds United. Pada saat Helder Costa memberikan umpan kepada Klich, kan kita lihat sebetulnya sudah ada Van Dijk. Ia sedikit ragu untuk intercept atau tidak, sehingga bola masuk ke dalam kotak penalti pertahanan Liverpool dan Klich bisa mengkonversikan umpan tersebut menjadi sebuah gol. Kan terlihat bagaimana para pemain Leeds ini bisa mengotak-ngatik bola dari salah satu sektor flank, apalagi mereka menekan Alexander-Arnold dan juga Robertson untuk tidak banyak maju membantu serangan. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dari tengahnya tidak ada tekanan. Dan saya sedikit kecewa dengan penampilan Henderson. Dan ternyata pada saat seiring pertandingan berjalan, justru Henderson ditarik keluar, betul kan? Yes, Henderson ditarik keluar dan Curtis Jones yang masuk. Karena memang penampilan Henderson ini tidak seperti biasanya. Oke, dia memang perlu menjaga stabilitas lini tengah untuk mengendalikan irama permainan, sesekali memberikan passing. But where is the aggression? Wijnaldum membantu serangan, Naby Keita juga membantu serangan. Akhirnya kita lihat pada saat Fabinho diturunkan, oke lah sedikit membaik. Saya melihat bahwa Fabinho memberikan pengaruh yang luar biasa di lini tengah. Dan ia juga pada saat maju ke lini pertahanan dari Leeds, ia juga mencoba untuk mencari ruang yang bebas. Dan pada saat ia mendapatkan ruang yang bebas, ia masuk ke dalam kotak penalti, ia dilanggar oleh Rodrigo, pemain baru yang masuk sebagai pemain pengganti bagi Leeds di pertandingan tersebut. Jadi saya melihat faktor lini tengah Liverpool juga ikut melemah dalam beberapa pertandingan terakhir. Oleh karena itu bukan tidak mungkin nih Jurgen Klopp akan lebih serius lagi memburu Thiago. Walaupun nih
di media ini sepertinya sedang terjadi cywar ya antara Jurgen Klopp dan juga pihak Bayern. Pihak Bayern sepertinya mengatakan bahwa Thiago akan memperpanjang kontrak, terus kemudian mereka mengatakan tidak jadi perpanjang kontrak. Tapi di sisi lain Klopp juga mengatakan belum tentu mereka akan mengontrak Thiago, bahwa ia belum pernah mengatakan ia akan mengontrak Thiago. Jadi ini cywar yang sedang terjadi agar harga Thiago bisa lebih rendah lagi. Tapi saya kira Liverpool perlu membeli pemain baru di lini tengah, terlepas nanti Wijnaldum pindah atau tidak. They need the aggression in the middle untuk bisa menahan gerakan-gerakan individual dari para pemain tim lawan, apalagi mereka bisa berkreasi di lini tengah. Karena the magic circle ini tetap perlu dikuasai oleh Liverpool pada saat memang Liverpool tidak mengandalkan attacking midfielder atau playmaker di lini tengah. Jadi dari pertandingan kemarin secara strategi sebetulnya Bielsa lebih unggul daripada Klopp. Tapi secara efektivitas pada saat Klopp melihat bahwa timnya ini sudah mulai lemah di lini tengah, ia memainkan pemain-pemain yang memiliki agresi yang lebih tinggi, yaitu salah satunya Fabinho, dan ia meminta tentunya para pemain untuk lebih cepat memberikan bola ke depan, dan Mo Salah kita lihat bermain sebagai pemain terbaik bagi Liverpool di game tersebut. Dan saya kira pada saat Barcelona sedang mencari pemain-pemain baru, sebetulnya nih Mo Salah adalah pemain yang dibutuhkan oleh Barcelona. Mo Salah sendiri yang menjadi pemain yang bisa melakukan perubahan bagi Liverpool. Dan saya kira jika Mo Salah pindah ke klub besar lainnya, apalagi Barcelona, saya kira ia bisa memberikan kontribusi yang luar biasa bagi Barcelona. Tapi kan tidak mungkin. Klopp tidak mungkin melepas salah satu pemain yang berada di lini depan yang menjadi kekuatan utamanya, yang kembali membuktikan bahwa mereka adalah pilar bagi Liverpool, dan karena mereka, Liverpool lebih banyak bisa meraih kemenangan dan mencetak banyak gol. Kita tunggu saja game selanjutnya bagi Liverpool. Saya tidak mengatakan bahwa Liverpool ngedrop, tapi saya menjelaskan bahwa sektor tengah dan apalagi sektor belakang ini mulai kehilangan agresivitasnya. Sektor belakang ada Van Dijk yang kehilangan agresivitas, performanya ngedrop. Di tengah sepertinya kurang galak lah ya. Bagi Leeds, oke, mereka punya harapan untuk eksis di Premier League, tapi jangan pakai game pertama sebagai acuan. Kali ini mereka melawan tim besar, tentu motivasi para pemain berbeda. Kita perlu melihat nanti pada saat Leeds melawan tim biasa-biasa saja, apakah motivasi para pemain sama tingginya, dan apakah mereka tetap berani menerapkan strategi menyerang melawan tim yang nanti akan bermain lebih bertahan melawan mereka. No hate, only football, salam sepak bola.